Tribunar, selamat sore. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, di aktivitas Klenteng Sianma di Jalan Sulawesi, kawasan Pecinan, Kecamatan Wajo di Kota Makassar meningkat menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Perayaan Imlek tahun ini jatuh pada 17 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 1 bulan 1 tahun 2577 kalender lunar Tionghoa. Kita akan melihat seperti apa jelang nantinya perayaan Tahun Baru Imlek di 2026 Kota Makassar. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Makmur dari Makassar. Selamat sore rekan Makmur. Ya, selamat sore, Ilu. Ya, rekan Makmur, dapat disampaikan kepada Tribuner seperti apa aktivitas di Klenteng Sianma jelang perayaan nantinya Tahun Baru Imlek 2026 17 Februari. Ya, baik. Jadi aktivitas di Kelenteng Siama yang terletak di Kabupaten terletak di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, itu meningkat jelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 17 Februari 2026, di mana aktivitas dari pengurus dalam rangka membenahi dan melakukan berbagai persiapan jelang Imlek itu meningkat semenjak memasuki bulan Januari, terutama minus 10 hari jelang perayaan Imlek ini. Selain itu juga di Klenteng Siama orang yang datang untuk beribadah itu juga meningkat jelang perayaan Imlek ini. Terutama nantinya di malam puncak, yaitu di tanggal 16 menuju tanggal 17 Februari nanti, itu menurut humas dari Kelenteng Siama itu akan sangat padat oleh orang yang beribadah di Kelenteng. Ya, persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pengurus Kelenteng diantaranya adalah dengan mengganti lampion, kemudian juga melakukan pembersihan atau penyucian patung dewa, kemudian mengganti berbagai ornamen atau pernak-pernik yang ada di kelenteng. Ya, kelenteng sama sendiri terdiri dari 5 lantai, di mana menurut Riyadi nantinya proses pembersihan atau penyucian patung dewa akan memakan waktu 3 hari, dan penyucian patung akan dilakukan pada tanggal 11 Februari nanti. Ya, itu sementara. Rekan Makmur, juga dapat disampaikan bahwa apa saja nantinya yang menjadi pertunjukan-pertunjukan, karena mengingat biasanya pada perayaan Imlek di Kota Makassar ada berbagai pertunjukan yang disediakan begitu ya, ataupun juga dilaksanakan oleh Kelenteng Sianma jelang ataupun juga pasca perayaan Imlek nantinya. Ya, Humas pengurus Yayasan Pengelola Kelenteng Siama atau Yayasan Naga Sakti, yakni Jadi, mengatakan bahwa dalam perayaan Imlek tahun ini itu akan dilaksanakan sebayang meja tinggi yang nantinya akan dilaksanakan. Kemudian juga akan dilaksanakan yaitu uh, perayaan Cap Gome, yang dimana perayaan Cap Gome ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari nanti sebagai penutupan. Sebagai informasi, Imlek dilaksanakan selama 15 hari, yaitu dimulai pada tanggal 17 Februari hingga 3 Maret 2026. Selama 15 hari itu masyarakat uh, itu kemudian melakukan berbagai aktivitas, diantaranya saling mengunjungi, kemudian uh, ada pemberian angpau dan sebagainya. Itu merupakan tradisi yang terus dilakukan setiap tahun, setiap di perayaan Imlek ini. Dan puncaknya nanti pada tanggal 3 Maret tadi akan dilakukan perayaan Cap Gome di Kelenteng Siama. Ya, itu. Pengamanan dari pihak aparat
kepolisian dan juga aparat gabungan lainnya mungkin di Kelenteng Sianma apakah sudah terlihat juga di beberapa hari jelang perayaan Imlek ini? Ya, jadi sampai kemarin dari pantauan di lapangan belum terlihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak lainnya. Eh, tapi sudah terlihat kemacetan di depan kelenteng. Beberapa mobil-mobil dari para pengunjung yang datang bersembahyang yang parkir depan kelenteng menyebabkan kepadatan lalu lintas di depan kelenteng yang di Jalan Sulawesi. Uh, dan juga aktivitas para pengurus atau para tukang yang tugaskan untuk memperbaiki kelenteng di bagian depan itu juga padat saat dipantau kemarin. Ya itu. Terima kasih rekan Makmur atas laporannya dari Makassar dan sekitarnya. Kami menantikan berbagai informasi menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan suasana di Kelenteng Sianma jelang beberapa hari ke depan menjelang menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Tahun ini bagaimana, Pak? Tidak ada seperti tahun kemarin. Tahun kemarin. Puncak perayaan Perubahan. Kecuali nanti tanggal berapa ya? 11 hari setelah Imlek itu ulang tahunnya di Siama. Nah itu ada dirayakan. ada dirayakan. Tanggal 11 Imlek. Tanggal 11 Imlek. Ya. Oh. Ulang tahunnya dia. Kalau perayaan Cap Gome ada juga, Pak? Hah? Cap Gome ada juga? Cap Gome itu dirayakan penutupan tahun. Jadi ada pasar di depannya. Ada begini itu apa? Coco. Ada basar depan nanti. Ada. Itu tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 3. Tanggal 3 Maret, Februari. Itu penutupan tahun. Setelah tanggal 3 lewat jam 12 itu sudah ada orang salam-salam. Oh. Jadi Imlek ini berapa hari? Dari tanggal berapa ke tanggal berapa, Pak? Tanggal 17 sampai tanggal 3. Sampai tanggal 3. Kalau di Kelenteng Sianma sendiri, Pak, apakah ramai pengunjung orang beribadah waktu bagaimana, Pak, menjelang hari Imlek ini? Ya itu biasa di malam sembahyang tinggi tanggal 25 sama tanggal 3 penutupan banyak orang sembahyang. Banyak orang sembahyang. Kalau Imlek tahun ini, Pak, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengurus Kelenteng kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Makassar umumnya? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak.
Jadi dalam perayaan Imlek tahun ini apa-apa saja yang dipersiapkan oleh Yayasan Pengurus Klenteng dan apa-apa saja item-item Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi.
Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.